Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Padukuhan Pelampang 2, Kelurahan Kalirejo, Kepanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, pada tanggal 19 Mei 2022. Kulon Progo sendiri memiliki tanah berjenis gambut, dan tanah di perbukitan memiliki karakter tanah yang berkontur miring. Terjadinya banjir dan tanah longsor ini disebabkan oleh lahan bekas tebang dan curah hujan yang cukup tinggi, di mana debit air tidak sebanding dengan saluran air yang ada, sehingga tanah menjadi jenuh dan mudah terbawa air. Salah satu warga menuturkan bahwa banjir bandang disertai tanah longsor di Pelampang 2 juga merupakan akibat dari adanya aktivitas pertambangan andesit. Kegiatan pertambangan yang mengeruk tanah tanpa adanya upaya reboisasi menyebabkan tanah bergerak sehingga riskan menimbulkan bencana. Kondisi tanah yang longsor cukup luas dengan kondisi tanah yang terbawa air dan menjadi lumpur, sehingga menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, drainase, dan rumah warga. Material longsor menutup akses jalan kabupaten yang kerap dilewati oleh warga, sehingga warga harus melewati jalan lain, di mana jaraknya cukup jauh. Padahal akses jalan kabupaten itu bisa terhubung ke kantor Kelurahan Kalirejo dan Kepanewon Kokap, bahkan ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sehingga dengan adanya longsoran ini warga harus memutar lewat Padukuhan Papak kurang lebih 5 km dari yang seharusnya dapat ditempuh dalam jarak 2 km. Hampir 3 hari akses jalan tertutup total menyebabkan kegiatan rutinitas sehari-hari terhenti dan mati listrik hingga setengah bulan. Titik lokasi terjadinya longsor juga tidak jauh dari SMP Negeri 3 Kokap, sehingga ikut terdampak adanya lumpur dan material longsor di sekitar halaman sekolah. Namun, pihak sekolah memastikan bahwa kegiatan belajar tetap dapat dilakukan walaupun tanpa bertatap muka. Pasca terjadinya bencana, diadakannya gotong royong bersama warga untuk membersihkan material tanah dan batu dengan alat seadanya. Kemudian, pemerintah membuka akses jalan yang tertutup material menggunakan alat berat. Untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana ini mendapat bantuan dari pemerintah. Dan untuk rencana ke depan, akan adanya penambahan early warning system untuk daerah rawan longsor. Kemudian juga dilakukan koordinasi dengan kepala desa dan warga terkait yang berada di lokasi tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup yang ikut berkontribusi dalam hal konservasi lingkungan, dengan melaksanakan fokus group education untuk mitigasi bencana, atau kegiatan preventif atau prabencana, dengan melibatkan instansi terkait. Dari sisi konservasi lingkungan berupa penanaman pohon dengan akar kuat dan dalam, seperti nangka, petai, durian, kaliandra, serta penanaman rumput akar wangi dengan sistem terasering untuk drainase air hujan yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk ke depan, yang nantinya dapat mengurangi risiko terjadinya longsor. Sebagai langkah antisipasi adanya bencana longsor, pada beberapa titik wilayah rawan diberi tanda tulisan daerah rawan longsor sebagai peringatan. Untungnya, bencana ini tidak menimbulkan korban jiwa, karena sebelumnya ketika hujan lebat melanda, 6 kepala keluarga sudah mengungsi ke rumah warga lain yang lebih aman. Tanggap darurat tanah longsor dilakukan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait. Berikut merupakan tempat koordinasi penampungan sembako dan keperluan lainnya untuk penanganan bencana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.